Kok kayaknya Y 1080. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview sebuah monitor. Monitor yang datangnya dari MSI, yaitu MSI Mac Artemis 274CP. Mungkin kalau teman-teman tahunya yang seri 32 inch ya. Kali ini kita akan coba mereview yang 27 karena mungkin masih jarang juga ya yang tahu. Anyway, untuk monitor ini sendiri itu juga sudah ada di Tokopedia kita, di marketplace kita. Bisa kalian cek, untuk linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan kita akan langsung masuk untuk pembahasan pada monitor kita kali ini, di mana Artemis 27 inch ya. Cukup unik karena biasanya atau pada umumnya lah ya kita bilang, untuk monitor 27 inch itu sudah menggunakan resolusi 1440. Dan untuk monitor ini sayangnya masih belum menggunakan resolusi 1440. Untuk monitor Artemis 27 inch ini masih menggunakan resolusi 1080. Kok kayaknya agak aneh ya. Kok kayaknya Y 1080. Ya mungkin untuk resolusi memang masih 1080 ya. Udahlah, kita mungkin harus kesampingkan untuk resolusi karena untuk refresh rate-nya sendiri itu sudah pakai 165 Hz dengan 1 ms. Nah, jadi memang ada plus dan minus nih ya antara monitor ini, karena untuk resolusinya itu masih belum 1440, tetapi untuk refresh rate-nya itu sudah 165 dengan 1 ms. Mulus banget sih untuk display dari monitor ini, cukup ya enak lah, karena ya kita tahu 165 dengan 1 ms itu sudah sangat bagus. Dan juga untuk monitor ini tuh curve, melengkung, mencekung. Dan curve-nya ini itu hingga 1000 R ya, jadi memang cukup kerasa cekung banget, sehingga ketika kita main atau kita ada di depan monitor ini tuh kita berasa kayak agak masuk gitu ya ke monitornya. Untuk monitor ini juga mungkin agak berbeda dengan monitor lain karena untuk ketebalannya sendiri ini terbilang sangat tebal ya, dimana kalau memang sekarang rata-rata itu monitor-monitor sedang berlomba-lomba untuk bisa seberapa tipis sih monitor itu. Nah, tapi untuk Artemis ini sendiri dia nggak terlalu menggubris hal tersebut, dan monitor ini cukup tebal ya. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak lah ya, ini memang plus minus. Kemudian mungkin ini juga sudah jadi fitur umum bagi monitor, tapi juga ada yang belum ya. Untuk monitor ini sudah ada cantolan ya. Cantolan apa ya, gimana ya, kayak headset hanger, gampangnya itu aja, headset hanger atau cantolannya. Dan untuk profile dari monitor ini juga sudah tersedia banyak, ada yang racing, ada yang RPG, ada macam-macam lah di sini. Ada, bisa kalian pilih sendiri ataupun kalian bisa setting secara manual. Jadi mungkin untuk gambaran paling dasarnya adalah monitor ini itu cukup dikhususkan untuk gaming. Kenapa kok gaming? Karena itu tadi untuk resolusi sendiri dia masih belum terlalu besar ya, masih 1080. Kemudian untuk refresh rate-nya itu sangat tinggi. Jadi pada beberapa game kasusnya itu memang mereka membutuhkan refresh rate yang cukup tinggi, 144 ke atas lah, ada yang 144, ada yang 165. Jadi di sini sudah tercover untuk refresh rate-nya. Sehingga di sini bisa saya bilang bahwa monitor ini cukup dikhususkan untuk para gamers, terutama yang bergerak pada e-sport, karena ya itu tadi lah ya, untuk refleks dan segala macam cukup perlu diperhatikan. Dan untuk monitor ini juga masih VA ya, masih belum IPS. Cukup disayangkan ya, satu hal lagi yang cukup disayangkan. Dan saya sendiri nggak bisa terlalu banyak berkata-kata mengenai monitor ini karena memang kembali lagi untuk penggunaannya pada kalian. Memang pada beberapa kasus monitor ini banyak kurang disukai karena adanya kerasa kayak kekurangan. Padahal di balik kekurangan itu juga ada kelebihan yang cukup menonjol, dan itu juga menjadi poin plus tersendiri pada monitor ini. Untuk build dari monitor ini sendiri ya, atau spare partnya ya, atau ya bisa kita bilang untuk tiang-tiangnya. Di sini dia juga sudah cukup bagus karena menggunakan besi ya, cukup berat di bagian kakinya. Kemudian ini juga bisa kalian adjust naik turun untuk angle dan juga ketinggiannya. Ini cukup bebas ya, jadi untuk view angle yang bisa kalian atur sesuka kalian. Kemudian untuk warnanya sendiri, di sini saya harus bilang bahwa kalian mungkin perlu untuk sedikit menyeting pada monitor ini karena cukup perlu diperhatikan bahwa warnanya di sini kurang tajam, dalam artian warna ya. Jadi ini kita bicara mengenai warna ya. Warnanya itu kurang tajam, tapi bisa kita akali dengan settingan yang saya gunakan di sini. Ini bisa kalian lihat ya.
ya. Di sini cukup kita perhatikan pada color temperaturnya ya. Di sini saya menggunakan untuk settingannya itu pada warna merah itu 62, kemudian pada greennya itu 56 dan blue-nya itu di angka 70. Kemudian juga untuk kontrasnya di sini saya pakai yang settingan 42. Ya di sini saya merasa cukup nyaman ya dengan settingan ini sehingga terbilang juga masih sangat enak sih buat saya. Dan untuk pengalaman saya ketika saya coba untuk bermain menggunakan monitor ini juga terasa enak karena dari curve-nya sendiri yang mungkin cukup cekung di angka 1000R. Tetapi di sini saya malah merasa kayak saya ada di dalamnya ini. Jadi seperti agak mengelilingi dari view angle mata saya. Kemudian kalau misalkan kita masuk ngomongin soal editing nih ya, apakah editing menggunakan monitor ini itu bagus atau enggak? Nah, untuk preference saya, mungkin monitor ini kurang rekomend untuk editing. Kenapa? Karena editing itu perlu memperhatikan color grading, warna. Hal tersebut memang sudah agak perlu diperhatikan cukup detail, sehingga output dari editan kalian itu nggak berubah warnanya ya dari apa yang kalian lihat di monitor kalian. Jadi memang kembali lagi bahwa monitor ini cukup dikhususkan untuk gaming experience, bukan untuk content creating. Ini menurut saya secara personal ya, karena saya juga ngedit video, saya juga tahu untuk penggunaan warna, color range-nya sendiri tuh untuk monitor ini cukup kurang. Sehingga mungkin untuk teman-teman content creator, bukan ini monitor untuk kalian ya. Next time lah coba kita akan bahas mungkin mengenai monitor yang cocok buat content creator. Dan setelah kita menyebutkan atau mereview ya untuk monitor ini, Artemis 274CP, kita akan coba sebutkan untuk harganya ya. Harga yang ditawarkan pada monitor ini pun cukup tinggi, yaitu ada di angka Rp5.550.000 di One IT harga saat ini ya. Cukup tinggi dengan performa yang seperti ini. Mungkin buat kalian, ih kok mahal banget. Tapi jangan salah, ingat untuk refresh rate-nya itu sudah 165 dan juga 1 ms. Dan ini juga curve-nya juga 1000R, jadi berasa kayak masuk gitu ya. Jadi memang plus minus untuk monitor ini tadi sudah saya sebutkan. Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka, tertarik, atau mungkin kalian ada pendapat lain? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika kalian tertarik nih pada monitor Artemis ataupun kalian mau ngerakit PC, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.